Dari 31 hari 1 bulan kayaknya cuma ngomong gini doang tuh akan membosankan. Makanya misalnya ditambahin ada challenge olahraga. Goyang, dia jago loh goyangnya Zumba. Aku lihat kamu goyang-goyang gitu loh. Kamu lihat gak sih? Aku baru follow hari ini karena kan tamu parah. aku hari ini gitu loh. Parah. Selama ini aku follownya tuh hidden. Yang dilihat terus tapi gak di follow. Keleluasan era digital menempatkan dua sosok ini sebagai role model dan top of mind, hidup sehat, bugar, namun dengan sentuhan pesona seksi yang tak bisa ditinggalkan. Kedua special person hari ini hadir di Potsi dan baru kali ini studio kami dipenuhi oleh banyak sekali orang yang mau ikutan episode kali ini. Apakah karena saya sebagai host? Tentu tidak. Tapi mungkin karena dua tamu spesial kita hari ini, boleh yang di saat ini menyaksikan di studio juga boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Maria Vania dan Fandi Gassani. Workout lifestyle enthusiast. Sebelum nanya-nanya kita nggak mau lepaskan momen 1 detik pun ya untuk melihat mereka berdua tidak seperti yang kita sering lihat di sosial media maupun televisi-televisi di mana mereka mengisi program. Sudah dites semuanya dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Bolehkah kita lepas masker terlebih dahulu Kita ya? buka bareng ya. Buka bareng. Maskernya. Oke, maskernya. Aduh, kok aku yang deg-degan, aku yang di sini ya. Kenapa deg-degan, Van? Ini dipakai ya? Dipakai? Boleh. Tahu kan cara pakainya? Aku tahu cara pakainya. Aku gak bisa Pak. pakein dong. Kamu gak bisa pakein. Mati Aku yang pakein. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh boleh. Kameramen Pakein kameramen lah. kerja dikit dong. Pakein. Jangan Coba. kenceng-kenceng. Jangan kencang-kencang apanya? Eh. Oh, beda ya kalau udah senior. Oh, wow. Oh, maksudnya udah sering pakai Iya langsung seperti loh. ini. Klub langsung masuk. Mas, ke kuping ya maksudnya Iya, ya. masuk kuping aku. Iya. Fania dan Fani, kita mulai obrolan kita hari ini. Mengundang mereka berdua tuh sulit-sulit banget, bukan sulit-sulit gampang ya, karena mereka sebagai content creator juga banyak ngisi acara di mana-mana untuk masyarakatkan masyarakat Indonesia yang fit dan segar gitu ya. Apakah misinya seperti itu? Kalian tuh kayak positioning kalian tuh kan olahraga terus, bikin kontennya juga berkaitan dengan olahraga. Misi visi kalian tuh emang untuk itu ya? Iya, pastilah ya. Pasti kita pengen menginfluence orang untuk juga hidup sehat. Gitu. Itu sebenarnya tujuan utama. Kalau ditangkapnya jadi hal yang berbeda kan itu tergantung orang. Kita nggak bisa ngejagain supaya orang nih nangkepnya harus sama seperti tujuan kita gitu. Tapi Gitu tujuan sih. utamanya itu, bikin orang semuanya bisa sehat. Terutama Hidup sehat ya. laki-laki ya. Yang biar sehatnya tuh laki-laki atau juga termasuk wanita sih follower lu Perempuan kan? dong. Perempuan Kamu berapa juga. persen cowok followers? Nah itu dia, kadang tuh 80, kadang 60. Jadi memang nggak bisa setiap hari tuh sama gitu loh. Oke. Ya, kamu gimana? Berapa persen? 90% aku cowok. Nah, Karena kita pengennya emang apa tadi menyegarkan mata. mata juga sih. Makasih lo gue dibantu, Van. Menyegarkan dan Iya menyegarkan membugarkan. mata juga. Iya dong, bener dong. Tapi Kalau itu kita kayak- bisa ngasih bener, kebaikan. itu bumbu gak sih? Maksudku kalau menurutku di dalam sosial media kan harus ada yang menarik juga gitu loh. Jadi ya butuh juga hal-hal kayak gitu. Kita menarik nggak menurut Bang Valen? Kalau aku sih jujur ya, biasa aja sih. Kau dia sih nggak nafsu ngeliat gue. Oh Iya, maksudnya kata karena dia- nafsu ya ini Enggak, pembicaraannya? maksudnya tuh nafsu untuk berolahraga. Oh oke. Nafsu untuk hidup sehat. Iya, betul. Bukan Nafsu untuk- makan. Nafsu makan. Bukan nafsu yang lain, Fani. Oh, gitu. Bukan. Tapi lu juga sama nggak sebenarnya Apa? emang lo sibuk untuk bikin konten yang berhubungan dengan kesehatan tuh memang untuk itu, membuat orang juga berolahraga, sadar bahwa dia perlu berolahraga atau ya untuk menyegarkan aja tadi gitu. Ya enggak dong, tentunya kan kita pasti kayak aku ya, kalau aku mau buat konten pasti harus ada kayak oke, kamu squat yang benar seperti apa, jangan asal-asalan juga cuman turun naik kan nggak seperti itu, ada tekniknya lah. Oh. Apa-apa juga. Cuman kalau misalkan jadinya menyegarkan mata ya thank God juga sih, maksudnya kan
jadi nilai plus lah kayak gitu. Oke. Oh jadi intinya kita harus samakan dulu nih goalnya, visinya, bahwa visinya itu adalah untuk membuat lo berdua yang udah sadar dengan betapa enaknya hidup sehat, betapa enaknya punya berat badan ideal, betapa cuannya juga dengan yang kalian lakukan karena banyak kemudian program dan konten yang bisa kalian buat dan kalian ingin menginfluence masyarakat juga untuk seperti itu. Nah, tadi kan Fanny juga bilang, tapi kan ada bumbunya gitu kan untuk bisa membuat orang terpacu dan akhirnya ikut. Namanya influencer itu kan mempengaruhi orang untuk dia ikut apa yang disampaikan oleh KOL-nya kan, oleh influence leader-nya kan kayak gitu. Nah, bumbu apa sih yang kemudian lu temukan untuk bisa melengkapi sajian utama yang ingin disajikan, yaitu menyehatkan masyarakat? Apa bumbu yang akhirnya lu dapatkan itu? Apa aja bumbunya? Sebenarnya ya awalnya mungkin aku sendiri pribadi kurang paham gitu ya. Gimana sih ini ternyata sosial media bisa sebegitu berpengaruhnya, sebegitu kuatnya ketika kita berusaha untuk menyampaikan pesan apapun itu. Nah, jelas pesan utamanya adalah kalau dari aku pribadi adalah pengen nih sharing gimana sih cara hidup sehat, gimana sih perjalanan aku untuk hidup sehat, makan sehat dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau itu cuma misalnya let's say gini aja gitu posisinya, kurang menarik juga. Akan monoton juga dari 31 hari 1 bulan, kayaknya cuma ngomong gini doang tuh akan membosankan. Makanya misalnya ditambahin ada challenge olahraga. Goyang, dia jago loh goyangnya Zumba. Aku lihat kamu goyang-goyang gitu loh. Kamu lihat gak sih? Aku baru follow hari ini karena kan tamu parah. aku hari ini gitu loh. Parah. Selama ini aku follow-nya tuh hidden. Yang dilihat terus tapi gak di follow. Akun palsu ya. Ya jadi ya bumbu-bumbu itu ya misalnya mungkin angle, tapi tentu juga kalau ya ini masing-masing pribadi ya masing-masing. Kalau aku jelas memilih angle yang baik juga biar enak dilihat, tapi juga tidak mau akhirnya mengarahkan orang untuk berpikir ke arah yang lain. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Tentunya baju olahraga juga harus, nggak mungkin pakai baju olahraga terus 1 tahun gitu kan, nggak mungkin, ganti-ganti. Karena bukan cuma gerakannya aja, tapi juga fashionnya, foodnya, semangatnya segala macam lah dari berbagai sisi. Tapi temanya tetap olahraga, hidup sehat. Kalau lu Van? Sesuka aku aja, kalau lagi pengen Zumba, kalau lagi pengen olahraga, lagi pengen ngelemesin orang kayak stretching, aku stretching, suka-suka aku aja sih. Jadi nggak ada kayak bumbu. Sorry, stretching tuh untuk ngelemesin orang ya? Iya dong. Maksudnya jadi ngelemesin lemes. badannya orang, tadi kata-kata badannya kelupaan ya. Badannya orang kan biar lemes. Iya, ngelemesin kan, ngelemesin orang, ngelemesin. Stretching tuh setahu gue ngelenturin, kalau ngelemesin Iya, tuh kayak sama dong, ngelemesin ada aktivitas otot yang lain dulu. dulu baru lemes. Yang mana nih yang lemes, yang Main atas, yang bawah? bola, main badminton, abis itu lemes. Capek. Itu bukannya ngebuat jadi lebih menambah stamina ya kok kardio? Iya, tapi kan abis itu kan capek, lemas Iya. gitu. Bang Valen sering kardio? Aku sering Wah kardio. kuat nih, kuat deh. Iya, menjalani kesibukan itu Iya, kan perlu kuat kekuatan banget. ya. Bener. Aduh, lama-lama udahan aja Iya. dari sini. Pokoknya Fanny intinya adalah klarifikasi Mengklarifikasi. kalau kata-katanya ada yang akhirnya membuat orang tuh berpikirnya berbeda ya Betul. dari Fanny ya. Tapi yang mungkin gua nggak tahu kalian di podcast yang lain juga mungkin udah ditanya apa belum. Sebenarnya akhirnya kalian sadar bahwa this is your lifestyle gitu. Itu sejak kapan untuk lifestyle dulu deh. Bukan dari bumbunya, bukan dari kemudian bisa jadi content creator yang menghasilkan, tapi akhirnya lo tahu bahwa gue harus hidup sehat nih gitu. Itu sejak kapan? Sejak aku ketemu kamu. 2014. Iya masih ingat kan? Ingat. Di mana waktu itu ketemunya? Ketemu studio. Itu studio. Serius man? Iyalah. Dulu lu belum sehat-sehat banget kayak sekarang. Enggak, dulu aku malah gak suka olahraga. Setiap ada kayak pelajaran olahraga waktu high school gitu kayak bolos, kayak gitu males. Tapi semenjak jadi presenter olahraga ketemu Bang Valen itu kayak oke, kalau aku mau nyemplung aku all out gitu loh. Udah aja kayak harus suka olahraga, apa nih yang aku suka, gym, terus harus diet total, mulai gak makan nasi, berarti kan udah 8 tahun per tahun Dari ini. 2014 itu? Oh Iya. benar-benar yang acara kita waktu itu Iya. subuh-subuh itu? Iya, jadi kayak Apa nama programnya? ada mana? Ada, Mas apa, Gus? Gus. Daily Sport itu? Iya, Iya. aku pertama kali ketemu Mas Gus kan diajarin juga presenter. Jadi kayak bener-bener dari awal nol banget aku mutusin, oke presenter olahraga, ya udah kamu harus all out, harus hidup sehat. Jadi kayak seksi apapun itu bonus lah. Dari olahraganya dulu ya. Iya. 8 tahun gak gampang loh guys. Nah, iya, nggak makan Itu nasi, nggak. konsisten. Ya jadi Nggak kalau harus kalian lihat konsisten. Fania yang sekarang, kalian harus lihat Fania 2014. Gak suka olahraga.
8 Gak tahun yang suka lalu. gue. Nah sekarang 8 tahun. Nah kalian jangan cuma lihat sekarangnya, jangan follow sekarangnya aja. Kalian harus ikut bagaimana pola hidup sehatnya, ya kan? Kalau lu Van dari lahir udah Gue lahir angkat beban langsung. langsung ya? Wah, gitu Beban ya. kehidupan kan gak terlalu berat dong. Insya Allah Ya kan? enggak. Sejak kapan lo akhirnya memutuskan, wah gua harus, ya kayak tadi pertanyaan gue tuh. Iya sebenarnya pas zaman kuliah kali ya 2000 mungkin sama 2014 2015 itu awalnya Muay Thai itu. Awalnya Muay Thai terus akhirnya dunia sosial media ini kayaknya merebak. Akhirnya apa ya kira-kira konten yang memang gue kayaknya nggak perlu pura-pura gitu ngelakuinnya. Ya udah ternyata salah satunya adalah olahraga selain aku juga suka binatang ya. Nah akhirnya mulailah Sorry posting. sebentar, binatang apa yang paling kamu suka? Binatang kamu jangan lihat dulu dong. Langsung ngelihat Bang Farhan. Aku langsung ngerasa kayak aku tuh kayak yang paling kamu suka tuh buaya gitu. Enggak aku capek. Oh, curhat say. Iya ampun. Binatang aku paling suka kucing sama anjing. Ih kok bisa sama sih? Sama siapa? Sama kucing sama anjing. terus Ya Muay udah, Thai. Muay Thai awal. Jadi shifting tuh Bang dari Muay Thai terus tiba-tiba olahraga yoga, terus sekarang angkat beban, terus sekarang juga lagi coba lari. Karena sebenarnya olahraga nggak satu doang itu kan banyak banget gitu dan biar nggak bosan aja aku Olahraga gonta-ganti. malam, Iya, yoga. iya bener gitu kadang kan. aku juga. Itu namanya dead air ya. Karena gue biarkan aja mereka berdua saling berinteraksi dan saling pelotot-pelototan. Jangan lu buka dong. Enggak, pagi-pagi kan kita santai lah obrolan. Santai. Kamu jangan serius-serius lah, ntar aku baper loh. Aduh, Kamu memang serius-serius dari dulu mulu. baper terus sama aku. Makanya kamu masih cari-cari terus yang lain kan gak ada yang sebaper aku kan. Tapi kemudian akhirnya gini, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa karena akhirnya kalian sudah terlanjur mempositioningkan diri kalian untuk menjadi influencer hidup sehat sehingga kalian pun mau nggak mau gue harus terus sehat nih, atau emang kalian memang udah gue emang gini terus kok sehingga konten itu gue buat keseharian gue bukan karena gue dituntut untuk sehat dan nge-gym atau apapun yang kita lakukan, diet dan sebagainya supaya konten gue tetap terjaga. Itu kalian yang mana? Sebenarnya sih dua-duanya oke menurut Oke, gue. Tapi benar. menurut kalian kalau kalian sendiri lebih kemana duluan akhirnya sekarang? Tetap lifestyle-nya duluan atau emang engagement gue nih oke banget kalau gue terus melakukan ini, jadi gue juga yang tadinya males termotivasi untuk tetap olahraga tuh gimana tuh? Well, to be honest kalau aku ya, justru sometimes malah jadi nggak bersemangat. Kalau misalnya ada komentar-komentar atau hal-hal yang memang di luar dari tujuan aku. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya memang olahraga ini ya hal yang biasa aku lakuin di keseharian aku tanpa atau dengan kamera gitu. Jadi memang bukan kerjaan akhirnya lifestyle ngikut kerjaan, tapi kerjaan ngikutin lifestyle gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga pun kalau gitu kan sebaliknya. Yang menurutku bukan karena kerjaan sih, emang ini gaya hidup aku. Setelah 2014 itu ya, dan itu ternyata menyenangkan. Iya dulu tuh sampai suka dimarahin mama karena aku setiap break syuting kan dulu sinetronan ya. Kayak kok setiap syuting gak di rumah sih gitu. Malah olahraga ngapain, istirahat dong, olahraga mau jadi apa sih gitu. Dimarah-marahin terus. Tapi emang kayak itu salah satu cara supaya ngelepasin stres gitu. Jadi olahraga lah, mau Muay Thai terus habis itu yoga segala macem gitu. Lo gimana Van? Ya apa ya yang aku tahu sih emang karena aku suka, dan kalau misalkan karena kerjaan nggak mungkin lah aku harus ngapain, aku nggak makan nasi, nggak makan mie instan. 8 tahun juga aku nggak makan mie instan ya. Jadi lo bela-belain karena lo akhirnya addicted sama olahraga? Karena aku nagih, terus juga kalau misalkan olahraga jadi karena aku ngerasain apa ya, kayak perut karena udah dilatih bertahun-tahun, jadi even kita nggak olahraga, kamu ngerasa nggak sih otot Pasti. tuh masih ada. Ada muscle memory Iya, kan namanya. walaupun kita misalkan aku sibuk nih 4 bulan aku nggak gym, tapi masih flat gitu loh, masih bener. apa ya, nggak buncit, ya kan? Jadi kayak ada hasilnya, itu yang bikin aku nagih. Ya, kalian tuh harus ngerti, ada yang namanya muscle memory. Iya, Yang pernah betul. dulu dilatih itu masih ada sebenarnya, tinggal lu pancing lagi. Ih, pinter Ada banget. yang namanya muscle syndrome. Apa Karena tuh? lu udah kecanduan, kalau lu besok tuh nggak latihan, kayaknya tuh kok lu pikiran lu kayak gue nggak fit ya, kok gue nggak Bener. seger ya. Itu namanya muscle syndrome. Ada lagi muscle dome, itu Apa namanya tuh? tempat gym di Bintaro ya. Promo deh. Bukan ya itu. Tapi betul-betul jadi kayak apa ya, ibaratnya punya pacar nggak bisa ketemu, pengen ketemu gitu loh. Kalau nggak bisa olahraga ya nggak sih? Iya pacarnya siapa sih emang? Nggak ada. Ih gak ada loh, Nggak buaya-buaya ada. dengarkan. Fania mau bukan cari pacar. Cari apa? Yang lagi viral. Oh apa tuh?
Dia pengen cari emang suami karena kalau pacaran mah capek dipakai-pakai doang. Oh, Dipakai jalan-jalan, ngobrol. Tolong editor jangan di-cut ini ya. Ya, pokoknya jangan sampai sebelum titik tuh udah diedit, udah Iya, ya di-cut ampun, gitu demi loh. FYP. Ya ampun keterlaluan. Tapi kalau most favorite ini kalian, training kalian apa? Misalnya kalau gue kan kelihatan banget ya, gue squat kan. Pasti gue squat banget gitu anaknya. ya Kenapa kan? pengen latihan bawah? Karena sebenarnya sepertiga dari tubuh kita, otot kita itu sepertiga tuh ada di leg. Wih, pinter banget. Ada di bawah. Dan konon kalau kita latihan kaki itu sama kayak kita makan kambing. Hah? Hormon nafsunya Oh, gede. wow. Nafsu untuk latihan lagi, nafsu untuk bisa berlatih lagi. Tapi betul ya. Itu bener banget. Benar. Karena dulu kan gue acaranya Adera ya sama Halim Chiang. Jadi gue inget semua ajarannya dia, cuman gue gak melakukan itu aja. Fani apa latihan paling favorit lo? Tapi upper body aku sukanya. Kamu suka upper? Oke. Uh-uh. Kalau aku ngelihat orang sukanya upper body. Tapi untuk aku latihan sendiri sukanya Iya. lower body. Gitu. Oh iya. Ya, kalau misalnya bener. aku ngelihat konten kalian, aku sukanya senang lihat upper body. Oh. Karena tuh kayak apa ya, menginspirasi aja gitu. Kapan ya gue punya bicep seperti itu? Oh, Kapan ya gue iya. Kamu paling suka makan dada berarti ya? Kalau ayam. Kalau ayam. Iya. Sebelumnya iya. Pintu keluar di mana sih nih? Mohon maaf. Sekarang ini aku sukanya paha bawah. Yang ada telangan. Apaan sih? Gak nyambung deh, gue lama-lama Van, yuk kita cabut yuk. Jangan dong. Apa upper body-nya apa latihan? Back biasanya, terus arm sama abs. Kenapa sukanya apa tadi upper body? Upper body lebih gampang di aku. Karena kalau Kamu bohong ya? Tiap kamu bohong geledek dari tadi. Udah 2 kali. Dengar gak geledek? Tiap Iya, kamu iya. bohong ada geledek. Dada enggak, dada. Kan upper latihan chest. Ya, Iya, benar. Tolong dijawab aja Iya. yang Fania tanya tadi. Dah bingung dah jadi gimana. Ya elah, Betawinya keluar dah. Dah. Dada sih latihan tapi nggak terlalu sering gitu. Udah Kenapa? kenceng ya? Karena nggak tahu lah ya, nggak terlalu perlu buat aku udah gitu. kenceng. Karena kalau tangan kan kita bergelambir tuh kalau perempuan, kalau back juga karena aku suka kayak bungkuk gitu, jadi supaya bisa posturnya. tegap. Oh berarti bagian yang menurut lo itu harus lo Latih latih ototnya. lagi. Iya. Dan sekarang udah yang gelambir segala udah enggak karena lo latihan. Iya, tapi susah sih. Sebenarnya karena cewek kan cadangan lemaknya lebih banyak daripada laki-laki ya. Iya. Tapi ya lumayan lah, nggak gelambir banget. Oke. Fania, kalau Fania? Mau tahu aja mau tahu banget. Ya aku sih udah tahu. Apa? Semua udah tahu gue tentang lu. Apa? Semua udah tahu Fania. Cuman kan pemirsa kamu banyak yang nggak tahu. Oh, aku paling suka 2. Apa tuh? Perut, Oke, abs, Sama? sama bagian dalam. Maksudnya? Kegel? Iya dong. Oh. Itu adalah modal utama wanita. Fania, kenapa perut dan kenapa? Perut Ya. dulu, perut bisa diliatin ke orang dong. Ya kayaknya cowok suka deh ngeliat cewek yang perutnya rata. Terus kalau bagian dalam itu kan investasi buat masa depan gitu. Oh. Iya. Biar kan sekarang lagi zaman pelakor. Kita harus mengantisipasi untuk itu. Kenapa jadi kesana hubungannya? Oh iya dong. Iya dong. Sama hidup sehat apa hubungannya? Ya kan sehat. Oh sehat. Kita tuh harus sehat, bagian itu pun harus. Bohong lu, geledek. Gampang kalau di sini mah orang bohong ada geledek. Tapi gini, akhirnya gini. Selanjutnya adalah image-nya kalian tuh kan seperti presenter pemersatu bangsa. Ya kan? Bagus dong itu. Bagus tapi bagi pria segmentasinya gitu loh. Oke. Bagi kalian is it a problem atau akhirnya kalian fokus ya udah emang fokus gua engagement gue dengan laki-laki yang lihat yang mau hidup sehat, siapa tahu nanti pasangan laki-laki itu bisa suruh ngelihat kita supaya mereka juga hidup sehat, bisa ngasih tahu, atau kalian juga punya keinginan untuk gimana ya nanti gue ngebalance yang cowok main cewek atau apa nih dari kalian? Lu gimana Van? Kalau gue sih go with the flow aja sih, maksudnya kayak ya kalau misalkan cowok-cowok yang mau lihat betah ya nggak apa-apa. Kalau biasanya sih cewek-cewek yang pada damprat aku sih, Ya wah kan? semoga nggak ada di laki gue nih. Kalau laki gue lihat gue bakalan ada yang siram loh, ada yang siram cowoknya karena lihat aku video aku.
Terus ada yang ya pokoknya ngomel-ngomel. Sorry banget nih. Apa Lihat tuh? video lo lagi ngapain emang? Lagi olahraga. Sampai disiram. Iya. Kok lo tahu dia disiram? Ya karena ada yang sampai mention kayak gitu ke aku story. Jadi pas nyiramnya tuh ada videonya. Enggak lah. Dia kok ngonten kayak kali. gitu. Enggak ya, kalau aku sih go with the flow aja sih. Kalau ada yang betah, ayo Ada yang monggo. lapor gitu ya, ada yang, tadi habis nyiram atau habis disiram gitu ada yang maksudmu ya? nge-tag lakinya juga, terus ya gitulah biasalah. Tapi ada juga yang appreciate juga sih, cewek-cewek kayak, aduh aku pengen kayak Mbak Kayak nih, gitu. kayak gitu. Kalau lo, Van? Nggak disiram sih, diusir. Oh, ada juga. Asli. Enggak bercanda. Jadi aku selalu berusaha untuk balance, makanya kenapa kadang 60, kadang 80 karena pertama ternyata nggak nyaman kalau isinya, tapi ini individual lah ya. Ini lu. Ini tergantung orang. Ternyata aku kurang nyaman kalau isinya cowok-cowok dan nggak sekali dua kali pasti ada yang DM yang nggak senonoh gitu. Kirimin apa, foto? Kirimin kalimat-kalimat yang Foto kirim gak? foto kayaknya pernah, tapi gue nggak pernah buka foto sih karena banyak takut loh, sealbum ada. lu simpannya. Enggak lah. Ya itu dia. Foto yang ukuran-ukuran gitu ya? Iya ada Iya. S, M, L, extra small ada. Ada ngirim gitu? Iya Oke, ada yang oke. belok kiri, belok kanan, terus zigzag. Wow. Kejalanan puncak ya. Ya ampun. Dan Fanny gak nyaman? Aku nggak nyaman. Jadi makanya kenapa Bohong akhirnya kamu. Ada petir barusan. ini petir ada masalah apa sih sama kita? Makanya. Gak tahu ini apa sih sound di sini? Kagak beneran. Oh, beneran. Orang hujan di depan. Nggak, aku nggak nyaman. Akhirnya kenapa kalau dilihat konten aku nggak selalu akhirnya pakai pakaian olahraga Ya. jadinya. Jadi ya nggak pernah sampai ada kejadian kayak gitu sih. Berharapnya perempuan-perempuan yang follow aku nggak benci aku lah gitu. Berharapnya mereka juga support, berharap juga kita sebagai perempuan bisa saling dukung sesama perempuan gitu. Karena sama sekali nggak ada niatan untuk ina itu ke laki-laki lah, sama sekali nggak ada. Nah ini pertanyaan yang kepo gue nih ya. Di luar dari yang ditulisin itu pertanyaan bagus banget tapi ntar akan gue tanya. Sesama public figure, cewek ada yang nyinyir gak ke kalian? Dan lo denger langsung gitu, maksudnya dia... Kalau laki kan gentle ya. Tahu deh Iya. kalau Nggak cewek apa juga. namanya? Ada juga bukan, maksud gua cowok yang istilahnya kalau laki kan gentle. Dia ngomong, gue tuh risih ya lo. Iya. Gitu. Bener Ada nggak loh, lo cowok yang gitu, ada bener nggak loh. yang kayak gitu sesama influencer, sesama public figure cewek deh gitu ya? Maksudnya ke kalian? nyenggol kita? Iya tapi Ada. tapi langsung gitu, bukan yang Oh ngomong nggak di ada, belakang. di bukan yang- belakang. Oke. Di belakang Yang ngomong langsung belum berani pernah ada? Kayak, Van lu tuh ngapain sih kayak gitu banget lu gitu? Kalau aku sih orangnya nggak ambil pusing ya. Kalau mau suka ya monggo, kalau nggak suka nggak apa-apa. Karena kan kita nggak bisa ngontrol orang suka sama kita atau enggak gitu kan. Yang penting aku nggak rugiin dia mau ngomongin aku nggak peduli dan aku pun nggak akan nyenggol balik. Karena buat aku untuk kayak kamu ngejatohin orang itu bukan ranah aku lah. Terserah kamu mau jatohin aku apa, kamu mau hit me everything, I don't care dan aku bakalan terus growing sama maksudnya seperti yang aku mau gitu. Tapi yang pernah di belakang lo apa? Omongan yang pernah paling nyelekitin lo Iya, misalnya? benar. Ya ada, kalau cewek-cewek kan bisa ada yang iri-iri kan. Dia olahraga, ini itu. Ya kalau aku sih cuman cukup tahu doang, cukup dengar. Terus ada yang pengen dia omongin sesuatu ngejelekin aku apa supaya viral di sosial media pun ada. Cowok loh, ada cowok dan ada cewek kayak gitu. Oke. Cuman kalau aku sih nggak aku ladenin, aku nggak mau ngasih panggung ke siapapun. Yang penting aku nggak ganggu dia. Kalau dia ngejelekin aku bisa ngasih cuan buat dia, silahkan. Wow. Aku tulus, silahkan. Lah, kok jadi tulus lu? Iya, Gue Raisa nyanyi dong. gue. Kalau Fanny gimana Van? Ada yang ngomong, mungkin ngomongnya baik-baik juga mungkin. Atau mungkin memang ngomongnya kasar. Pernah Atau di gak ada belakang yang kayak kamu. gak nyaman aja ngeliat konten lo gitu? Kalau konten mungkin nggak, tapi ini yang baru terjadi mungkin beberapa hari lalu ya. Aku jadi datang ke salah satu dokter gizi karena ya Yang mahal banget itu apa yang middle? yang mahal banget Oh itu. iya, oke. Terus biasalah itu bilik-bilik gitu kan ya. Terus sekumpulan lah kita nih artis-artis nih ceritanya dan influencer datang. lagi datang. Terus mereka semua bertanya-tanya kan, lu tuh ngapain? Lu tuh udah kurus, lu ngapain kesini? Jadi seolah-olah ke dokter gizi itu hanya untuk menguruskan badan. Padahal di dokter gizi itu kita punya bisa buat naikin massa otot, buat Belajar ngatur yang makan, lain ya. belajar. Jadi kita selalu ngosongin kepala untuk setiap ketemu orang kan, supaya kita bisa tambah ilmu baru gitu loh niatku. Tapi ternyata ada yang suka, ada yang enggak. Nah, mungkin mereka nggak tahu kalau aku ada di situ. Jadi pada saat proses itu ya aku diomongin, aku dengar kayak ngapain sih tuh orang kesini, orang dia udah kurus juga. Di sini kan buat orang-orang malas yang Cewek, malas olahraga, cewek-cewek gitu. Oh. Ini buat orang malas olahraga. Dia kan udah olahraga, ngapain dia kesini? Saya kayak aku ngobrol sama tim aku, salah gue apa ya? Bayar Sirik, sendiri, sirik. datang sendiri. Tapi gitu perempuan itu bener bang.
perempuan itu memang susah untuk kayak support satu sama lain. Itu problem yang aku ceritain juga ke suami aku. Aku selalu bertanya, kenapa ya aku tuh nggak bisa banyak temen cewek yang bisa saling dukung gitu. Jadi kalau ketemu satu nih kayak Maria misalnya, aku happy banget karena kita bisa saling dukung. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang saling ngejatuhin, aku bertanya-tanya sekali sih, kenapa nggak bisa kayak cowok dan cowok yang saling support, saling kasih masukan. Itu yang menjadi pertanyaan di tengah hebohnya woman empower woman. Ternyata pada kenyataannya kita sulit untuk empower each other gitu. Ini geledeknya salah, gue yakin omongan itu. Guys, keren. kalau omongannya bener lu tepuk tangan dong. Giliran Iya. ngomong yang lagi bumbu acara ini aja lu pada tepuk tangan. Giliran ngomong serius, Nggak nyampe nih, kayak nggak nyampe. kayak banyak banget. Karena kita kan udah 1000 episode ya. Oh, 1000, good. wow. Amin, mudah-mudahan 10.000 ya. Enggak, kita 10 episode. Oke. Tapi baru ini yang wanita. Oh iya. Iya, makanya kasihan lah mereka ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jangan-jangan kalian berdua saling nyinyir nggak? Enggak lah Enggak kalau aku. sih. Aku Jujur aku deh pernah berdua. nggak ngomongin Awas ada kamu? petir loh. Enggak. Kamu lihat Kamu Fania pernah gimana, dengar nggak? Fania lihat Fani gimana? Kalau Bener nggak? Bener nggak? Jujur ya, aku nggak pernah dengar. Baru gue mau jujur. Iya, maaf. Sabar. Aku nggak pernah dengar ada Fanny jelekin aku, itu nggak pernah. Terus kalau aku pun emang Fanny orang yang baik gitu loh. Aku nggak mau juga jelekin dia buat apa. Dan nggak ada yang bisa aku jelekin juga. Mau Iya. ngapain gitu loh. Kalau misalkan kayak tadi aku bilang, Beb, body lu makin oke, makin keren. Ya aku akan ngomong, kalau aku orangnya nggak pelit pujian. Kalau bagi aku bagus, bagus gitu loh. Kalau bagi aku dia kurang bagus, ya mendingan aku nggak usah dekat sekalian. Oke. Iya. Tapi gede batu petirnya. Enggak. Itu petir salah. Aku yakin aku udah ketemu beberapa kali. Sama Bukan. Fania? Iya, bukan dia. Fani tuh keren loh jadi program. Iya. Satunya 3 lagi, dong. Satunya lagi with Valentino. Weh. Tapi berarti Fani juga demikian ke Fania yang lihat. Aduh, aku insya Allah sama semuanya sih nggak mau lah. Karena aku bener-bener pengen tuh kita cewek-cewek malah saling support, saling dukung. Satu lingkungan juga saling support gitu. Pertanyaan yang lebih dalam lagi Oh. dan lebih sulit lagi untuk kalian adalah menurut kalian sebenarnya kalian satu segmentasi nggak? Satu segmen. Orang kan menurut aku. berpikir sama-sama hidup sehat, sama-sama melihat workout, tapi menurut kalian jujur, kamu melihat Fani satu segmentasi sama kamu, Fani ngelihat Fania satu segmentasi nggak sebenarnya? Kalau gua beda. Beda, iya. Oh beda ya, kalau menurut aku sama dalam sisi sportnya. Cuman kalau dia lebih serius kayaknya. Yang lebih serius. Kalau Iya. gue yang lebih sekarepmu. Lebih seger. ya gitulah. Ya kan sekarepmu. Suka-suka aku aja kalau aku lagi suka. Olahraganya aku suka. sama, tapi digarapnya menurut Fania, Fani lebih serius. Iya. Kalau kamu lebih Sekarepmu. sakarepmu. Kalau Fani gimana? Ya tadi dari kebanyakan 90% ya kamu laki-laki aja, terus juga kamu nggak masalah sama itu kan, itu juga udah pasti udah beda kan segmentasinya. Karena aku masih ngejar perempuannya, makanya that's why kenapa masih kadang 60, 70, 80 itu karena aku masih ngejar perempuannya. Ya dari situ aku rasa udah kelihatan beda sih secara data. Secara konten bedanya apa? Kalau tadi Fania kan bilang kamu lebih serius. Iya. Sakarepmu kalau Bener nggak Fania. sih? Kalau Kamu kayaknya kamu lebih melihat serius. segi konten bedanya apa? Supaya masyarakat kita juga dari obrolan kita yang banyak bumbu tadi juga jadi cerdas juga kan Iya, untuk betul. melihat personal branding seseorang. Sedap Oke, lagi. kalau menurut aku mungkin aku lebih kayak banyak main alat ya. Benar, kamu main alat nggak? Ya kadang aku main alat sih. Iya, tapi kamu kayak zumba gitu-gitu. Aku kan enggak ya. Suka-suka aku aja. Pas lagi pengen zumba, pakai alat. Oh, atau mungkin kamu luas banget ya? Ya aku apa aja bisa lah. Iya, apa mungkin aja lah. nggak se-niche itu kali. Kalau aku angkat beban aja sejauh ini, terus misalnya dicampur sama fashionnya workout gitu. Lebih ke situ kalau aku. Ya. Gue tadi mikir lu pakai alatnya beda nih definisinya sama alatnya Fani. Alat yang jepit itu Ya loh. gue gak ngerti deh, tapi gue lihat tuh ada Oh, lu pakai alat jepit? Ada gue. Maksudnya? Jepit, yang bentuknya kotak, Tuh. terus yang beda bentuknya Van, jadi panjang. ternyata memang segmentasinya Ada. beda. Oh, iya, Saat iya, ngomongin alat aja, yang dimaksud Fani kan alat-alat di Dumbbell, gym. barbel Ya, ya. emang Sementara alat kalau Fania kan olahraga. ngomongin alat beda, dia Eh. lebih ke alat masak. Enggak, masak alat dong. rumah tangga. Enggak, alat Mungkin yang bisa olahraga. bisa dilakuin sama ibu-ibu juga atau yang ada Ada. di rumah gitu kan. Makanya alatnya Iya, mudah. Bisa apa aja. Intinya semua melihat mereka berdua, follow dua-duanya bisa ikut supaya hidupnya lebih sehat. Amin, mudah-mudahan. Supaya bentuk badannya juga lebih oke. Dan untuk ibu-ibu ataupun juga wanita yang malah jadinya insecure, ambil positifnya dong.
Supaya pasangan kalian, calon pasangan kalian bisa seperti mereka, fit, seger, dan akhirnya kan kaliannya seneng juga. Jadi jangan minta mereka unfollow. Karena penting buat pasangan kalian. Karena untuk bisa pasangan kalian akan hidup pakai sehat. fake account seperti kamu. Oh maaf, aku tidak pernah pakai fake account. Aku cuman lihat tapi nggak aku follow. Cuman aku capture supaya inget terus apa tuh alamat akunnya. Banyak yang sama ya, banyak yang sama ya. Banyak yang sama, lihat tuh tunjuk tangan semua. Fania dan Fani, adakah pertentangan atau adakah yang justru kayak lo misalnya di keluarga lah, let's say. Malahan yang kayaknya lo jangan gitu deh, ntar kan gini. Ataupun lo juga gitu, ada nggak? Orang-orang terdekat lah. Kalau tadi kan netizen, sekarang orang terdekat. Atau malah support. Emang ini nih yang paling oke. Aku nggak ada sih. Support ya? Support. Support. Semama-mamaku aja Top. yang memang ya keturunan Suka Arab olahraga lah juga. ya. Cuma dia bilang kalau dia baca komen yang gimana, itu orang sirik aja kali itu sama Fanny gitu, tetap belain anaknya. Suamiku kayak misalnya aku, Suami-suami kamu? Oh banyak ya? Banyak loh. Sorry. Yang di mana ini, di kota A, B, C. Suami kamu. gak bisa suami aku Iya. pun, kayak misalnya aku nggak pede. Justru aku tuh mulai percaya diri gara-gara dia. Dulu tuh aku nggak pede pakai baju selalu ketutup apa, terus dia setiap ngajak ke Bali atau kemana dia bilang pakai. Oh dia yang bilang. Dia malah bangga. Iya, bikini pakai kata dia. Iya, Terus pada difotoin tempatnya. aku nggak post gitu kan Beb. Iya. Terus nggak di post dia kayak, loh kok nggak di post ya? Aku malu. Posting kenapa nggak di post gitu? Jadi menurut dia nggak masalah sih, toh tempatnya juga sesuai sama tempatnya gitu. Kalau memang sudut pandangnya beda dengan mungkin orang-orang lain, ada yang nggak masalah, tetap masalah dong aurat apa segala macam. Ya mungkin emang kita beda pandangan dan beda persepsi, ya mohon maaf berarti kan nggak sejalan aja gitu, ya nggak apa-apa. Cuma kalau suamiku akhirnya ya support aja, aku mau pakai sport bra, mau pakai baju olahraga, selama emang lagi olahraga, bukan lagi ketemuan meeting sama Ke partnernya. mall pakai bikini. Iya, tapi di luar negeri juga ke mall pakai baju olahraga tuh jadi common kan. Iya, Tinggal benar. ditutupin pakai jaket kayak gini. Di sini belum. Itu tergantung POV-nya, point of view-nya masing-masing kan. Gitu. Kalau kayak gua yang memang orangnya tuh ambil selalu positif, ambilnya tuh justru yang memang ini pasti ada Aduh, something mual. good, Mual. aman gitu loh. Oke, itu sekelebat ya, udah masuk ke pola hidup sehat, personal branding. Nah, akhirnya itu bisa mulai cuan kapan? Kalau lu bilang mulai hidup sehat 2014, terus kemudian akhirnya konten lu juga sekitaran itu. Kapan itu mulai bisa mencuanisasi? Kapan ya? Seiring waktu aja sih. Semakin ya ada job di TV, terus juga ada kayak KOL ya sambil jalan aja. Itu kan tawaran-tawaran ada. Apalagi kan orang udah melekatnya, cewek suka olahraga siapa? Keren loh jamnya. Gue salah fokus. Baru ya? Oh, iya. Lunas kan? Jangan dilihat dong. KW. Oh, ini. Pasar Senen. Iya kayak Gembrong. gitu. Jadi kayak seiring waktu makin bertambah karena image-nya udah melekat sama brand. Apa yang lu akan biarkan brand untuk expose? Lo gini postingnya ya. Do and don'ts-nya apa? Lo gak akan mau kalau sampai disuruh yang begini, kalau di level ini gue gak apa-apa. Misalnya baju olahraga, Iya. sport berapa misalnya. Kalau gue sih kayak gue orangnya servis banget. Jadi kayak mau apa gue lakuin gitu Iya. loh. Selama itu masih misalkan let's say alkohol. Oke boleh tapi gue gak mau pas gue minum ya misal kayak gitu. Tapi mengenai posenya, Ah, pakaian bebas. apa yang lo gunakan. Mau apapun pose aku lakuin. Ini pasti viral. Fania apapun pose pasti akan dia lakukan. Aku lakuin lah. Kau sang gini loh, mereka minta aku profesional aja. Aku pengen kamu pose-nya seperti ini, pakai baju ini, aku bakal lakuin. Selama kamu puas, aku lemas, it's okay. Selama deal angkanya. Betul, ini ngomongin brand kan? Selama deal angkanya dong. Maksudnya Iya. lemes posenya misalnya disuruh posenya kayak Capek gini. Beb, gitu. capek. Olahraga tuh capek. Kan capek nih pose kayak gini mau lihat Iya. foto-foto yang Oh, sampai best 5 menit nih, Fadli nih. gitu. Oke, tambahin honor gue ya tolong ya. Tapi Fania sih orang lebih seneng gak yang begini. Gimana tuh? Dia yang begini. Sama yang gini. Oh. Ada tuh waktu itu. Yang mana sih? Udahlah, udah lo hapus. Tapi udah lo capture kan? Iya iyalah. Ya dia kan sebelum pose minta izinnya sama gue. Oh, Bang, kalau ini ini. kira-kira gimana bang? Oh, gue bilang angle lu di pinggul kiri masih ada sedikit, ada airnya tuh di kanan tuh agak kotak tuh. Oh ya ampun, ahli pose. Kalau Fani? Apa itu? Ada do and don'ts ya, ada yang kayak gue kalau ini gue gak mau, gue gak ambil gitu. Oh kalau brand sih malah biasanya mereka prefer baju yang sopan kalau di aku. Oke, malah lu yang kayak terlalu sopan nih gitu ya. Buka dong, buka. Iya.
Jadi aku Bukan pasti gue yang suka ngomong ya barusan. aku pasti suka, ini boleh pakai sport bra nggak gitu. Karena mereka enggak Kak kalau bisa tangan panjang atau tangan pendek atau jangan pakai celana pendek gitu. Jadi aku ya Jangan ikutin. pakai celana. Celana pendek, Celana pendek, Fania, Oh, celana iya. pendek, Fania. Nanti jangan dipotong nih, celana pendek. Jadi satunya cepet. Jangan pakai celana pendek gitu. Iya gitu, jadi aku malah brand kebiasaannya malah Kak tetap mau kontennya olahraga, tetap mau gaya hidup sehat, tapi bajunya tetap sopan walaupun tidak melupakan keseksiannya gitu. Oh tetap unsur keseksiannya diingat ya. Iya. Nih ada apa nih? Ada- Mohon izin, tadi kan gua kan nge-post, siapa tahu udah ada pertanyaan-pertanyaan Oh, dari iya, netizen iya. juga Netizen. ya kan. Kepada kalian siapa tahu ada ya kan. Aduh Bagus. kelihatan HP gue belum upgrade. Aduh. Presenter mahal loh ini. Bukan lagi. Ya karena prioritas gue udah bukan lagi di benda-benda Lu seperti kebanyakan ini. cabai-cabean sih. Apa tuh? Kebanyakan cabai-cabean sampai ganti Kalau handphone gue nggak pakai bisa. cabe-cabean, agak hujan tadi. Bang Valen, tolong tanya ke Maria Vania sama Kak Fani. Di saat-saat kondisi seperti ini yang standar dulu. Tips kalian masing-masing supaya badan fit tuh apa? Supaya tetap ada yang aman program kitanya. Oke. Dari Fani dulu. Oke. Pertama, yang paling penting memang selain olahraga itu makanan. Ya. Kita seringkali lupa kalau olahraga itu hanya 30% dan makanan itu 70% lah gitu. Atau 80-20. Jadi makan makanan itu jangan cuma buat muasin mulut aja. Bener-bener kita pikirin ini cocok apa enggak buat kita. Biasanya tahu cocok apa enggak itu dari ngetes ya. Ada Nutrigenomics namanya biasanya buat ngetes gen. Atau kalian trial error sendiri. Dan tentunya olahraga tuh menurutku suatu keharusan. Jangan mau dipengaruhin orang, jangan olahraga kardio doang. Atau jangan olahraga weightlifting doang, terserah apapun. Yang penting gerak, mau olahraga angkat beban, mau zumba, mau lari, mau apapun. Jangan mau dengerin kata orang. Karena mereka sendiri nih ahli-ahlinya memiliki perbedaan pendapat. Jadi kita pun harus open minded, jangan cuma ngelakuin satu olahraga yang menurut kita benar, lakuin aja semuanya. Yang penting gerak. Yang Gitu. penting gerak. Dua hal itu menurutku. Yang- Tidur cukup. Tidur cukup, yang penting gerak. Makan makanan yang bergizi Makan dan makanan yang bernutrisi. bergizi dan Iya. bernutrisi. Itu 3 pohon kesehatan kalau kata Adera itu. Dan kuncinya sih itu emang 3-3-nya, di luar dari sekarang ada ini ada itu ya. Tapi 3-3-nya itu harus dijalanin ya kalau Di emang rumah mau kan sehat. juga bisa bang sebenarnya kalau olahraga. Mau push up ya kan, mau sit up. Maria Vania banyak kan latihan-latihan di rumah gitu. Nunjukin. Banyak-banyak lihat di YouTube Maria Vania MV ya. Ya, Nah. kalau Fanny ada YouTube-nya juga. Ada tapi aku nggak aktif. Di Iya, IG-nya dia ya. lagi Iya. sibuk. Jika ada tawaran dari menjadi asprinya Bang Hotman Paris. Ini pasti buat gua nih. Dua-duanya. Oh, dua-dua. Untuk Fania dan Fanny. Kalian akan mengatakan iya kalau dapat gaji berapa per bulan? Oh. Dari Rabo pada Put. Kamu dulu lah. Aduh Beb. Atau emang udah pernah di DM? Iya pasti pernah lah. Oh pasti pernah. Kok lu bilangnya pasti pernah sih, kayak lu saling cross check. Enggak, tapi pasti kau pernah kan? Ya pernah kan, Pernah udah ketemu lah. juga, udah Oh, kenal iya. dekat juga. Terus. Gitu. Gimana Beb? Kalau buat aku sih apa ya, uang tuh bisa dicari gitu kan. Tapi yang paling penting kan kenyamanan. Aspri adalah asisten pribadi. Iya. Dimana kamu selalu berduaan sama dia, Iya. ya kan kemana-mana nempel terus. Iya. Nah kalau aku tipikal orang yang suka dengan perhatian. Iya. Kalau even dengan misalkan kayak with my boss, dia kan terjadi bos aku dong. Iya. Ya kan aku asisten pribadi ceritanya. Kalau dia asprinya ada 100, ya aku nggak mau lah. Mau duit berapapun aku tolak kalau misalkan masih banyak. Kecuali I'm the one and only. Wow, tuh. Mau jadi aspri aja harus jadi satu-satunya, apalagi Harus. jadi istri ya guys. Woi, apalagi istri. Kalau istri udah sih. Kalau aku udah sayang sama orang, nggak boleh ada sekecil apapun cewek yang masuk ngelintas di otak dia. Kalau misalnya scrolling yang gue lagi olahraga lu marah gak? Laki lagi scrolling orang lain yang lagi olahraga. Marah gak? Ya tinggal cari yang lain aja. Oh. Ya marah dong, aku nggak bisa. Aku cemburuan banget. Ya kalau berarti udah- sama aja kayak lu begitu ke laki sekarang, laki orang ngeliat lu. Nyiram. Ya, makanya aku pengen cari high value man. Maksudnya dengan aku aja cukup. Kalau dia masih single, it's okay. Mungkin. Silakan. Kok kayak gitu Ya sih? sekarang dia emang gak scrolling, tapi dia gak mau juga lu posting-posting begitu lagi. Ya udah fair. Bener. Bener, deal. Nggak rezeki lu lagi dong, ntar Gak nggak ada pecuan. Tapi harus tanggung jawab dong. Oh. Iya dong. Kalau cowok kan harus bertanggung jawab. Oh. Nah, sekarang nggak kamu mau gak jadi asprinya Hotman Paris? Berarti lu gak mau tadi? Apa? Kalau masih banyak? Enggak mau. Berapapun angkanya? Enggak mau. Bang Hotman. Kalau Fani? Ya. Kan udah di DM tuh, jawaban lu apa? Ya. Sayang minta nomor telepon dong.
Ya tapi aku kasih. Oke. Tapi Bang Hotman akhirnya ya hubungannya baik, datang ke acara program aku juga jadi bintang tamu Aspri, gitu. Aspri mau nggak? Iya kalau jadi Aspri, ini pertanyaannya harus mau atau Iya. enggak? Kalau mau berapa duit? Ya misalnya nggak mau ya nggak mau nggak apa-apa. Kalaupun mau sih asal gini boleh juga. Aku sayang karir yang udah aku bangun dari umur 16 tahun ini sih aku tinggalin. Jadi no ya? Kalau jadi Aspri. Iya, kalau jadi Aspri berarti aku harus mulai lagi, nggak tahu. Ya, let's say sekalipun dikasih 1 M gitu ya, 1 bulan. Terus Kemurahan buat kamu? iya, oke 1 M lah gitu, yang murah aja. Ya, 1 M sebulan. Terus bulan depan dipecat gimana gue? Waduh. Ya. Gitu, sedangkan itu ada 1 bulan karir yang aku korbanin gitu. Aspri kan ngintil kemana-mana. Iya. Gitu. Jadi bereku Bang Hotman untuk Fani dan Fania ini belum bisa ternyata Bang Hotman. Ya karena memang ya tadi yang diterangkan sama mereka, nanti mungkin abang bisa Nego. ajukan lagi negonya di DM lagi bang ya. Supaya mantap kali bang, kalau di kanan ada Fani, di kiri ada Fania bang. Ih ngeri kali pun, ya ampun. Dari jaminnya. Abangku, mainlah nanti ke Atlas kita ya. It's my love, it's now. Lagunya Abang Hotman itu terus. Oh iya. Jangan lupa handuknya ya. Hey, oh, kamu merhatiin apa yang dia pakai anduk ya? Dalam handuk pakai apa? Pakai celana sih pasti masuk Oh, pakai. Ya, Iya. lagi. Aduh hampir kepleset ya Allah. Aduh, nggak cukup memang ya 1 episode aja. Ini dengan udah nih. kalian berdua. Ini udah. Enggak, aku memang sengaja gantungin ini supaya ada episode selanjutnya. Ya ampun, Fania. baru aja mulai. Ini kamu baru merasa mulai. Iya. Ih capek banget ngelainin kamu berarti ya. Segini baru mulai gitu udah capek. Padahal kita belum puas ya. Iya. Cewek lama loh. Jangan salah. Bukan masalah lamanya, penting quality-nya. Nggak, tadi Fania kan juga ngomong tentang kalau dia service. Nah pemirsa juga jangan cuma langsung pikir service itu apa. Dalam love language itu ada 5 bahasa ya kan. Ada service, ada acknowledgement, ada quality time, ada yang Gift. berupa gift, ada juga yang kata-kata affirmations. Jadi ada 5. Nah yang mana pasangan kalian tuh senengnya? Kalau kalian senengnya dikasih kado, tapi pasangan kalian senengnya dikasih perhatian, jangan kasih kado, kasih lebih banyak perhatian. Gitu maksudnya Fania, bener gak? Betul sekali. Nah, karena love language itu orang beda-beda. Iya. Makanya susah Fania untuk sampai hari ini dapet. Karena memang untuk memenuhi apa yang menjadi bahasa kasihnya itu agak sulit. Karena mixed. ini mau, banyak maunya lu. Ya kan untuk satu selamanya boleh dong kita milih baju aja, kita milih skincare aja milih. Gue bukan microlet yang semuanya naik. Oh. Gue milih. Oh. Gue itu ibaratnya supercar, Oh. only to sit. Last but not least untuk pemirsa Potsi, dengan semangat kalian untuk menginfluence orang, ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat Indonesia yang menyaksikan gitu loh? Silahkan. Siapa dulu? Kamu lah, kamu. Oh. Ya buat aku sih, aku pesan buat semuanya untuk selalu hidup sehat, itu yang paling utama menurutku ya. Karena di tengah wabah yang kayaknya silih berganti, abis ada A, terus ada B, ada C, kita harus penuh kewaspadaan juga, badannya, mentalnya, dijaga juga fisiknya, raganya, mentalnya. Jadi kesehatan itu menyeluruh, bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental yang perlu kita jaga. Menjadi waras di tengah kegilaan dunia ini juga kayaknya rada-rada susah. Jadi jaga makan, berolahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Follow Fani. Gasani. Supaya hidupnya semakin sehat. Amin. Hei giliran serius tepuk tangan. Iya gimana sih gak nyampe nih. Sayang. Lu giliran masalah alat, giliran masalah jari, giliran masalah lidah, gak disuruh pada tepuk tangan. Fania. Tadi sih udah komplit banget ya, intinya lakuin. No, only you that complete me. Oh. Itu Jerry Maguire. Bawa pulang nih. Itu Jerry Maguire, final Jerry Maguire waktu ngerayu lagi ceweknya, bukan kata-kata gue. Oke. Silakan Fania. Ya intinya sih pilih olahraga yang kamu suka supaya kamu konsisten. Terus juga ya aku gak mau banyak ngomong, pokoknya work hard, play hard, and work out with me. Oh, keren. Dua-duanya keren banget, tapi gue pengen memecah belah persatuan bangsa dalam tanda kutip ya. Kalian tulis di kolom komen, kalian timnya Fani atau timnya Fania. Tolong tulis di kolom komen, kalian lebih suka tim Fani atau tim Fania. Karena Fani sama saja asal bersama dengan Valentino Simanjuntak. Asik. Dalam tubuh yang sehat, terpancar jiwa yang sehat. Insana. Men, Komoresano. Gimana sih? Di dalam konten yang bugar tersimpan cuan yang banyak. Jangan lupa follow akun medsosnya Si Today News, Maria Fania dan juga Fani Gaseni. Udah pasti kalian follow, pasti nggak mungkin enggak. Saya Valentino Simanjuntak pamit, sampai jumpa di Potsi berikutnya. Bye-bye, thank you.
suaranya. Dasarnya laki-laki